Kita ada dalam seri renungan yang mengungkapkan bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan dalam renungan-renungan sebelumnya, saya sudah memaparkan sejumlah ayat Alkitab yang secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan pada hari ini, saya ingin menyampaikan ayat yang lain lagi. Di dalam Roma pasal yang ke-9, Paulus sedang mengungkapkan perasaan sedihnya karena orang-orang sebangsanya dalam hal ini adalah bangsa Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Di dalam ayat 1-3, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi ini menunjukkan bahwa Paulus memang sangat sedih karena ketidakpercayaan kaum sebangsanya. Selanjutnya Paulus mengungkapkan apa yang menjadi alasan kesedihannya di dalam ayat yang keempat. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Lalu ayat yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi terlihat di dalam ayat yang kelima ini, Paulus sekalipun dalam konteks yang sudah saya jelaskan, dia menyinggung Mesias atau Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, dan dia tutup dengan ia, berarti ia itu menunjuk kepada Mesias atau Kristus, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Berarti Paulus mengungkapkan bahwa Mesias atau Kristus itu sesungguhnya adalah Allah yang layak dipuji sampai selama-lamanya. Ini menjadi dasar bahwa orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah. Tapi mungkin ada orang berkata, itu kan kata Paulus. Memang itu kata Paulus. Tetapi tidak jadi soal. Karena apa? Karena yang menyatakan Yesus itu adalah Allah, itu bukan hanya Paulus. Kita melihat di dalam renungan-renungan sebelumnya. Saya ungkapkan, Yesaya mengatakan dia adalah Allah yang perkasa. El Gibor, Yohanes juga mengatakan firman itu adalah Allah. Thomas memberikan pengakuan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Kalau begitu pengakuan Paulus itu sama dengan pengakuan rasul-rasul yang lain. Dan karenanya ketika Paulus berkata, Kristus itu adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya, dia mempunyai ajaran yang sama dengan para rasul yang lain, yakni Yesus Kristus sesungguhnya adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Yang percaya, katakan amin.